Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Voice 21 dengan saya Hasbi Wisnu Firmansyah. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat istimewa, Mbak Maira Diva. Halo Mbak Maira. Halo Mas Hasbi. Gimana nih kabarnya Mbak Maira? Alhamdulillah baik banget. Mas Hasbi gimana? Alhamdulillah sangat baik sekali. Sangat Mbak Maira. baik Sangat sekali baik. ya. Sumringah banget Wah, ini Mas iya, Hasbi. ini sangat semangat Mbak Maira. Ini kali ini kita akan bahas tentang tema yang cukup menarik para penonton kita, yaitu iya. yang bertema mental illness atau seputar tentang mental kesehatan, khususnya kehidupan pribadi mahasiswa tersebut. Dan mengenai seputar mental illness Mbak Maira, mungkin pandangan Mbak Maira tentang mental illness itu seperti apa sih, dan mungkin gejala-gejalanya itu seperti apa sih? Oke, nggak pakai lama lagi, kita langsung sharing bareng ya bersama narasumber kita Mbak Maira. Bisa dijelaskan mungkin dari pengertian mental illness sendiri itu apa Mbak Ira? Sebenarnya secara gamblangnya ya, mental illness itu adalah gangguan kesehatan mental berupa misalnya perubahan suasana hati, tiba-tiba yang awalnya seneng banget nggak tahu kenapa tiba-tiba bad mood, terus gangguan kecemasan juga. Nah, untuk macam-macam dari mental illness itu ada depresi, bipolar, terus ada juga skizofrenia. Nah, tapi ini Mas Hasbi yang menariknya, bahwasanya saat ini kan mental illness memang ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa ya, apalagi di media sosial, terus apalagi ketika nah ini yang menarik Mas Hasbi, ketika teman-teman tiba-tiba aku kok tiba-tiba bad mood ya, tiba-tiba aku kok seneng ya, tiba-tiba kok aku nangis ya, karena nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis. Pastinya dari teman-teman mahasiswa pasti banyak yang merasakan. Nah, itu cenderung mendiagnosis dirinya sendiri, oh jangan-jangan aku bipolar, jangan-jangan aku depresi. Namun ternyata Mas Hasbi, karena saya pribadi juga dulunya tuh pernah mendiagnosis seperti itu. Tapi setelah Mahira cari tahu lebih dalam mengenai mental illness dan sebagainya, itu ketika kita merasakan sesuatu hal yang termasuk dalam ciri-ciri di gangguan kesehatan mental, itu belum tentu loh kita terkena bipolar, depresi dan sebagainya. Mungkin itu hal-hal biasa yang wajar gitu ya Mas Hasbi. Seperti itu sih Mas Hasbi. Berarti ini sering dialamin para cewek. Bener Mbak Maira ya? Rata-rata cewek sekarang cewek. kan kadang bad mood, nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba bad mood gitu Mbak Maira. Itu apa bisa disebut gangguan mental illness Mbak Maira? Kembali lagi ke tadi Mas Hasbi, sebenarnya untuk mengetahui kita itu terkena bipolar, depresi dan sebagainya, kita harus konsultasi ke ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Nah, namun Mas Hasbi, yang misal kita itu malu ya Mas Hasbi, malu untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater, karena juga tidak jarang teman-teman juga itu malu untuk speak up mengenai apa yang dia rasakan. Nah, itu kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan tahu langkah-langkah yang tepatnya untuk mengatasi maupun untuk meminimalisir hal yang sudah terjadi maupun yang sudah terjadi. Jadi tidak boleh untuk langsung mendiagnosis, oh aku ini kena gangguan mental. Tidak Mas Hasbi, tidak semudah itu untuk menganalisis mengenai mental illness. Wah, itu berarti ini pesan buat para cowok ya teman-teman ya. Jangan langsung mendiagnosa cewek kalian itu langsung kayak bad mood gara-gara. Cowok nggak pernah Mas Hasbi. Ya. Cowok nggak pernah. Cowok itu pernah Mbak, apalagi kalau kita keinget kayak misalkan kita keinget orang tua ataupun keinget apa gitu kan, ya mungkin itu juga kangen itu Mas Hasbi. Iya benar, dari hati langsung. Tapi pernah nggak Mas Hasbi tiba-tiba perasaannya terus seneng terus tiba-tiba berubah bad mood, itu pernah nggak sih Mas Hasbi? Wah, sering sekali Mbak Sering. Maira. Kalau Pernah nangis berarti Mas Hasbi ya? pernah Mbak Maira. Pernah. Sering nggak? Barusan tadi beberapa hari yang lalu juga Overthinking? gitu Mbak Maira. Bukan masalah overthinking ya, lebih ke kayak kepikiran sesuatu gitu Mbak Maira. Jadi mengenai ya, kalau saya pribadi nangis itu lebih kepikiran tentang orang tua Mbak Maira Orang gitu. tua. Iya. Sebenarnya hal itu wajar sih Mas Hasbi ya, karena sebagai anak juga, apalagi
tambah dewasa ya, semakin takut untuk benar. dewasa, banyak hal Benar. yang dipikirkan. Tapi ya itu yang perlu digarisbawahi, bahwasanya jangan mendiagnosis terlebih dahulu kita itu kena gangguan kesehatan mental, karena itu perlu langkah-langkah atau step untuk menganalisis hal tersebut sehingga kita tahu, oh kita terkena gangguan kesehatan mental atau tidak. Seperti itu Mas.
Oke, itu tadi penjelasan mengenai mental illness Mbak Maira ya. Iya, benar. Dan ini mungkin pasti kalau ada penyebab, pasti ada solusinya atau penyelesaiannya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya tentang gejala mental illness itu bagaimana Mbak Maira? Iya, sebelumnya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena saya juga bukan pakarnya psikolog. Ya, jadi untuk meminimalisir dan mengatasi hal tersebut, karena saya juga tidak tahu saya terkena gangguan mental atau enggak, tapi pastinya yang saya rasakan sama tiap malam overthinking, pasti juga memiliki kecemasan juga, khawatir apalagi kalau mikirin masa depan juga. Wow. Iya, yang saya lakukan adalah yang pertama adalah ini sih poin yang paling penting, yaitu kita harus memiliki self awareness atau kesadaran diri. Jadi berupa dengan kita memiliki kesadaran diri, kita jadi tahu nih, misal, oh saya lagi marah, saya lagi bad mood. Nah, dengan kita memiliki kesadaran diri, kita mampu merasakan diri kita seperti apa keadaannya, kita akan mudah untuk mengetahui solusinya. Jadi misal nih Mas Hasbi, ketika saat ini Mas Hasbi mungkin merasakan kayak habis berantem ya sama teman, pastilah ada rasa jengkel. Nah, ketika Mas Hasbi mampu memiliki self awareness yang kuat, Mas Hasbi akan mampu untuk mengontrol diri Mas Hasbi sendiri. Nah, itu langkah yang pertama Mas Hasbi. Berarti langkah yang pertama itu tadi mengontrol diri Mbak Maira. Iya, dengan memiliki self awareness, kita mampu mengenali diri kita sendiri. Setelah kita tahu apa sih yang menyebabkan kita itu emosi, terus suasana diri kita berubah, terus kita akan mampu juga untuk mengontrol dan mampu mengetahui solusinya. Seperti itu Mas Hasbi. Terus yang kedua Mas Hasbi, ini juga lumrah sih dilakukan oleh anak-anak muda, khususnya di kalangan mahasiswa. Sekarang kan siapa sih yang nggak punya sosial media? Benar, Iya semua kan. punya Mbak Maira ya. Apalagi Instagram kan Mas Hasbi. Nah. Punya Instagram ya Mas Hasbi? Wah, punya. Isinya Punya apa Mas sekali. Hasbi? Isi saya tentang foto-foto ini Mbak Maira rata-rata. Mbak Foto-foto ya. Tapi ini enggak sih Mas Hasbi? Mas Hasbi pasti sering denger lah kasus mahasiswa misalnya bunuh diri dan sebagainya. Sering denger nggak Mas Maira. Hasbi? Itu sering banget Mbak Maira. Sering banget Iya, sering ya. banget. Apalagi di luar-luar sana, di kalangan mahasiswa pun juga banyak Mbak Maira. Itu mungkin karena depresi, entah Iya itu karena bener. tugas ataupun karena Nah, tugas itu. iya. Kadang ini sih yang lagi hangat diperbincangkan kalau saya ya di Instagram saya itu adalah mengenai pencapaian. Oh iya, Iya. benar. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, aku umur 19 tahun, tapi kok gini-gini aja ya, sedangkan temenku 19 tahun udah punya bisnis, udah keluar negeri. Nah, itu sih yang biasanya jadi salah satu penyebab juga mengalami mental illness, karena memiliki gangguan kecemasan yang berlebihan seperti itu. Nah, solusinya adalah Mas Hasbi, bijak dalam bersosial media. Kalau Mahira sendiri sih, ini Mas Hasbi, membatasi siapa sih yang follow Mahira, siapa sih yang akan Mahira follow. Karena itu berpengaruh juga dalam kehidupan kita. Jadi mengontrol dunia nyata dan dunia maya itu sangat diperlukan. Nah, kalau biasanya Mahira tuh memang akun Instagram Mahira memang Mahira publik, ketika ada misal ada event atau apa yang diharuskan persyaratannya di publik. Tapi misal kalau nggak ada itu, Mahira private. Sekarang pun Mahira private. Jadi Mahira tahu tuh, Mahira bisa mengontrol siapa sih yang akan stalking Mahira. Nah, seperti itu sih. Iya. Jadi tahu, oh ternyata orang ini, dan Mahira mampu untuk mengontrol siapa aja sih yang follow Mahira. Seperti itu. Dan ini hal yang Mahira itu survei di tahun 2020 lewat polling Instagram. Apa iya sih ketika seseorang memfollow kita harus memfollow back dia dengan alasan biar tidak dikira sombong. Tapi ternyata Mas Hasbi, dari polling yang Mahira lakukan, 59% itu masih, sekitar 59% lah, itu masih ada di sorotan Instagram Mahira, itu mengatakan bahwasanya teman-teman tidak setuju bahwa kita berhak untuk menentukan siapa aja yang kita follow, siapa aja yang memfollow kita, seperti yang Mahira sebutkan tadi. Jadi no problem jika kita tidak mau untuk memfollow back dengan alasan nanti kalau dikira sombong gimana ya. Enggak, karena
kehidupan di dunia maya itu belum tentu mencerminkan di kehidupan Iya, nyata. Bahkan setuju banget, Mbak Maira, ya. bahkan Mahira punya sahabat ya, itu akrab banget. Tapi kita tidak saling follow di Instagram. Kayak gitu sih Mas Dabi. Jadi nggak menentukan dunia maya itu dengan dunia nyata. Jadi bukan patokan lah untuk kita menjalin silaturahmi. Tapi bisa saja sosial media itu iya untuk menjalin silaturahmi. Tapi terserah kita mau follow atau tidak, ya hak kita karena itu Instagram kita. Privasi kita juga Mbak Maira, ya. Bener banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Voice 21 masih bersama saya Hasbi Yusuf Firmansyah. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kedua, yang setelah yang pertama kemarin ada Mbak Mahira Diva. Kali ini narasumber kita berbeda dengan Mbak Zulfa. Halo, halo. Gimana nih kabarnya Mbak Zulfa? Alhamdulillah. Cukup baik, Mbak Zulfa, cukup ya? baik ya. Oke, untuk temanya kita masih sama seperti podcast yang pertama kemarin, kita membahas tentang mental health, Mbak Zulfa. Oke, kesehatan mental Iya, ya. kesehatan mental. Setelah podcast yang bersama Mbak Mahira kemarin tuh sudah dijelaskan mengenai pengertian, gejala, faktor dan segala macamnya. Kali ini tema kita, pembahasan kita kali ini cukup agak mungkin gejala-gejalanya ataupun faktornya Mbak Zulfa ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke tema atau materi tentang mental health ini, bisa Mbak Zulfa jelaskan sedikit menurut Mbak Zulfa pengertian dari mental health sendiri itu apa sih Mbak Zulfa? Pengertian mental health sendiri itu adalah kesehatan mental ya. Jadi nggak hanya kesehatan fisik. Jadi kesehatan mental itu perlu dijaga karena mungkin kalau fisiknya sakit itu masih bisa diobati. Maksudnya sakitnya tuh nggak terlalu sakit gitu. Tapi kalau mentalnya yang sakit itu menurut saya bikin Agak susah Iya, Mbak Zulfa ya. Mungkin ada trauma ataupun benar. apapun itu ya Mbak Zulfa. Baik, mungkin di kalangan mahasiswa pun juga banyak ya Mbak Zulfa, kesehatan mental health itu yang menyerang di mahasiswa, terkhusus kita sendiri juga sebagai mahasiswa Mbak Zulfa ya. Oke. Nah, ini Mbak Zulfa, apa sih yang mengakibatkan remaja mental health itu bisa menyakiti diri sendiri sehingga kayak misalnya saya terkena mental health, entah itu gara-gara apa, terus saya mencoba sampai apa ya namanya, kayak mencoba Self-harm. berusaha bunuh diri itu Mbak Zulfa. Nah, itu penyebabnya apa sih Mbak Zulfa? Penyebabnya sendiri itu ada dua sih sebenarnya. Ada dari faktor internal, juga dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internal sendiri bisa dari diri kita sendiri. Misalnya seperti kita sedang trauma, terus masalah sosial, itu termasuk faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu lebih bahaya menurut saya karena kita punya mental issue. Nah, mental isunya itu berupa trauma. Itu mungkin untuk pengobatannya sendiri itu sangat sulit gitu. Kalau nggak dari kita sendiri, dari diri kita sendiri gitu. Oke. Oh, terus di zaman sekarang ini kan banyak Mbak, teman-teman mahasiswa, teman-teman remaja maupun anak dewasa dini itu yang sudah mulai mengenal yang namanya gadget. Nah, Oke. sedangkan kita sendiri tahu bahayanya gadget itu seperti apa dan dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan itu mungkin bisa menyerang mental health kita. Seperti contohnya ketika kita upload story ataupun postingan, contoh di Instagram saja, dan itu kita sosial media kita tidak kita privasi, dan yang kita upload ini bisa kita bilang sebuah aib kita. Nah, itu gimana tanggapan dari Mbak Zulfa terkait ada seseorang yang mengumbar aibnya atau mengupload dirinya sendiri di Instagram ataupun di sosial media lainnya, sedangkan pengaruh sosial media itu sangat-sangat buruk Mbak Zulfa? Mungkin itu menurut dia upload sesuatu, posting sesuatu tadi aib misalnya. Mungkin emang kalau menurut kita sebagai penonton postingannya, story-nya itu adalah sebuah aib, tapi menurut dia yang melakukan itu adalah sebuah healing. Jadi aku lagi terus nggak ada tempat cerita, dia memanfaatkan media sosialnya itu sebagai
sekarang apalagi banyak nih para teman-teman atau teman-teman cewek ataupun cowok pun juga banyak sekarang yang menceritakan semua keluh kesahnya itu kadang di Twitter Mbak Zulfa, di Twitter, di Instagram maupun kadang juga di WA juga ada gitu kan. Nah, yang saya takutkan selama ini itu mungkin terkait itu apa ya namanya? Bukan pencegahan, terkait bahaya. Yang pertama tadi karena adanya masalah sosial di diri seseorang itu tadi yang menjadi seseorang tersebut itu mentalnya keserang, mentalnya terkena. Misalkan ini menjadi korban bullying atau perundungan di sekolah maupun mengalami tekanan akibat tuntunan dari orang sekitar. Tuntutan dari orang sekitar. Apalagi kita seorang mahasiswa kan juga pasti ada tuntutan. Bener. Yang sebentar, entah itu tugas maupun apalagi kalau kita ikut organisasi kan juga pasti kita juga bingung di pembagian waktu, kita juga stres mikirin tugasnya gitu Mbak Zulfa ya. Dan mungkin adanya trauma psikologi itu dan gejala dari beberapa penyakit mental seperti PTSD. PTSD itu apa ya PTSD itu? Pokoknya saya pernah mendengar kata-kata PTSD itu, tapi saya sampai sekarang itu masih bertanya-tanya apa itu PTSD dan ya itu sampai sekarang itu buat saya. PTSD ya. PTSD kalau setahu saya itu mental isu atau penyakit mental yang mana kita punya trauma. Nah, kalau kita keinget trauma itu, kita langsung kayak panic attack gitu. Langsung panik banget dan merasa kayak aduh sakit gitu loh, maksudnya kayak nggak bisa apa-apa gitu, lebih mirip anxiety. PTSD. Berarti itu perlu adanya perawatan dari para psikologi, psikiater. Dari para profesional, iya emang perlu gitu. Jadi salah satu pencegahannya emang salah satunya itu pergi ke psikiater, psikolog gitu. Karena masalah mental health ini tuh sangat Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Menurut Mbak Zulfa, apa itu mental health dan cara pencegahannya dan gejala-gejalanya tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Zulfa tadi. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang bingung atau masih panik terhadap trust issue, bisa dilakukan cara-cara atau trik dari Mbak Zulfa yang tadi ya Mbak Zulfa. Iya benar. Mungkin podcast di sore hari ini sudah kita akhiri sampai sini ya teman-teman. Ini juga udah badannya udah mulai mendung Mbak Zulfa ya, takutnya ya hujan dan segala macam itu. Baik, ini dari saya selaku host ataupun moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak Mbak Zulfa. Oke, sama-sama. Yoi, makasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.